Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BNP Aceh. Hari ini saya Safitri Alfionita akan menemani bincang podcast Anda. Di kesempatan kali ini kita akan membahas peran generasi muda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Seperti yang kita ketahui, generasi muda merupakan target utama bagi penggunaan narkoba. Karena generasi muda sedang mencari jati diri dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk coba-coba. Oleh karena itu, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu dari Duta Genre Aceh. Tanpa berlama-lama, yuk kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nita. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Nitanya sendiri gimana nih? Iya, alhamdulillah sehat juga ya. Masih semangat kan ya puasanya? Wih, justru karena puasa kita makin semangat dong Kak gitu. Jadi nggak jadi alasan buat kita kayak makin nggak bersemangat ataupun jadi alasan buat jadi penghambat kita untuk tidak bersemangat, tuh nggak sama sekali. Iya, enak ya ngobrol sama, mungkin boleh nih memperkenalkan dirinya dulu. Oh iya, mungkin teman-teman BNP Aceh, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Raihan. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya diamanahkan untuk menjabat ataupun menduduki posisi sebagai Duta Genre Aceh, yang mana nantinya kita juga akan mewakili Provinsi Aceh di tingkat nasional di bulan 10 mendatang. Gitu sih Kak. Oh iya, mungkin biar lebih akrab ya, bisa dipanggil dengan siapa? Aku biasanya dipanggil sama Zaki Kak. Zaki, Oke Zaki. Berarti di bulan 10 nanti mau naik jenjang ya? Iya, nanti bakal ada ajang perlombaannya juga di tingkat nasional. Itu di bulan 10, nama kegiatannya itu Adu Jaknas. Adu Jaknas ya, mudah-mudahan sukses terus ya untuk Zaki ya. Amin, terima kasih Kak Anita. Oh iya, ini gimana sih perasaannya ketika terpilih menjadi Duta Genre Aceh? Waduh, jujur aja ya, pertamanya tuh kayak nggak nyangka gitu Kak. Soalnya kan ya gimana ya, saya sendiri itu kan dari Abdia, yang mana kalau kita jaraknya itu kan ke Banda Aceh ke pusat kotanya Aceh itu kan jauh banget ya. Dan nggak pernah kebayang aja sih, soalnya ini perlombaan pertama saya di ajang perdutaan, dan saya langsung dapet peranan yang sangat penting, jadi dutanya langsung gitu kan. Pertama itu kayak nggak nyangka, tetapi juga yang kedua haru dan juga bangga pastinya, karena emang untuk mewakili Aceh gitu ya, dan menjadi representasi pemuda ataupun generasi muda Aceh itu kan bukan satu hal yang benar-benar gampang untuk diemban ya, karena emang banyak sekali tantangan dan juga gimana ya, beban, kita nggak bisa bilang beban juga sih, tapi kayak tanggung jawab yang harus kita penuhi untuk merepresentasikan anak muda yang ada di Aceh. Mungkin gitu sih Kak. Wah, luar biasa ya perjuangannya ya. Dari Abdia ya Zaki ya? Iya Kak, dari Abdi. Terus udah berapa lama ya Zaki menjabat menjadi Duta Genre ini? Kemarin itu malam penobatannya itu di bulan 6, tanggal 6 apa tanggal 5 gitu, Zaki lupa Kak. Nah, jadi kalau untuk sekarang sekitar 8 bulanan, jalan 9 bulan sih udah menjabat sebagai Duta Genre Aceh. Oh iya, benar. Terus apa aja nih program-program yang udah Zaki lakukan selama ini? Selama menjabat ini, Zaki juga bersama teman-teman dari Forum Genre Aceh juga udah melaksanakan program-program dari Duta tahun yang lalu, dan juga menjalankan program-program dari Forum Genre Acehnya sendiri nih. Misalnya tuh kalau di Genre kita kan ada program Ini Genting, ataupun singkatan dari implementasi nyata Genre Cegah Stunting. Itu yang pertama. Nah, terus itu yang sebenarnya program ini tuh yang menjadi fokus utama kita ya, karena emang untuk menurunkan angka stunting di 2024 ini kan sangat perlu dukungan dari semua aspek dan juga elemen dari masyarakat, termasuk di sini yang paling penting adalah peran pemuda. Jadi kami sangat menggaungkan ini, dan juga terlepas dari itu juga masih banyak sih program-program lainnya, kayak kita punya modul tentang kita, dan di situ implementasinya itu banyak banget sih Kak. Jadi kalau kita jabarin satu-satu kayaknya keburu buka puasa deh Kak gitu. Iya benar-benar ya. Ada nggak sih program yang terkait tentang narkoba ini? Oke, sebelumnya mungkin Zaki pengen ngasih tahu dulu nih Kak. Kalau di Genre itu kan kita punya salam genre ya. Jadi salam genrenya tuh kayak gini Kak. Kayak gini nih. Nah, jadi ini tuh ada maknanya nih Kak. Jadi
maksud dari salam genre ini adalah menolkan 3 hal. Nah, di sini kan kayak ada buletan gitu ya. Nah, itu mendeskripsikan bahwasannya kita tuh pengen menzirokan 3 hal ini. Nah, apa aja sih sebenarnya? Yang pertama itu adalah kita ingin menolkan atau menghindari yang namanya seks atau pernikahan di usia dini. Dan yang kedua itu adalah kita ingin mengurangi namanya seks ataupun pergaulan bebas. Dan yang terakhir adalah nabza. Nah, jadi emang kalau kita lihat dari salam genre aja itu sudah sangat berkaitan erat dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba gitu kan. Di beberapa bulan ini kita juga sedang fokus juga ke narkoba, dan salah satu program yang sudah kita jalankan itu juga kolaborasinya sama BNN Aceh, Kak. Dan juga beberapa komunitas lain juga kayak Gergana, dan juga ada beberapa organisasi lagi yang ada di kampus. Itu kemarin kita buat kegiatan di rumah sejahtera Anu Nanggro yang ada di Ketapang. Nah, jadi kita berkolaborasi juga nih sama BNN buat penyuluhan, dan juga kita bermain sama anak-anak yang ada di rumah sejahtera kayak gitu sih. Oh gitu. Tadi penyuluhan ya, berarti dalam rangka edukasi ya tentang penyalahgunaan narkoba. Benar-benar. Oh iya, itu biasanya ditujukan ke siapa? Apa anak muda atau orang-orang tua atau siapa sih? Nah, kalau genre sendiri itu kita punya target, Kak. Target dari program genre itu adalah anak-anak ataupun remaja ya. Nah, kalau remaja ini kan menurut BKKBN mereka yang berada di usia 10 sampai dengan 24 tahun nih. Nah, jadi otomatis juga program genre juga mengikuti usia tersebut, rentang usia tersebut. Jadi dari 10 remaja yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun itu yang menjadi target dari program genre sendiri gitu. Oke, gimana sih cara kita nih sebagai generasi muda melawan penyalahgunaan narkoba? Oke, Kak, sebenarnya bicara soal penyalahgunaan narkoba ini itu kita sebagai remaja tuh punya peranan yang sangat penting pastinya ya. Apalagi sekarang ini tuh kita di genre itu ada prinsip Meaningful Youth Participation, Kak, atau MYP gitu. Nah, jadi artinya adalah pelibatan remaja yang bermakna. Nah, jadi kita sebagai pemuda ini, sebagai anak remaja gitu kan, yang merupakan masa depan bangsa harus berani dan juga harus mempunyai peranan yang penting dalam memajukan masyarakat, terutama dalam hal narkoba juga salah satunya gitu. Nah, jadi kita sebagai remaja gitu, kita mempunyai peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah kita sebagai pelopor dan juga sebagai pelapor. Nah, peranan pemuda sebagai pelopor adalah bagaimana sih kita sebagai remaja nih gitu kan, kita menunjukkan kepada teman-teman kita bahwasannya kita adalah remaja yang anti narkoba, yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi itu semua dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah kita maksudnya kayak mengembangkan lagi ranah tersebut ke teman-teman sekitar kita. Kita memberikan pemahaman kepada orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu, misalnya kayak keluarga gitu kan, teman-teman dekat, itu terkait dengan apa aja sih yang menjadi permasalahan anak muda saat ini, yang salah satunya itu adalah narkoba. Nah, terus kita kasih pemahaman tuh ke teman-teman, kamu tahu nggak sih sebenarnya kalau kita mengkonsumsi narkoba ataupun menyalahgunakan narkoba itu konsekuensinya bakal kayak gini loh gitu kan. Itu bakal sangat membahayakan diri kita sendiri kayak gitu. Dan juga selain itu kita juga berperan sebagai pelapor. Nah, jadi anak muda sebagai pelapor itu kita udah jelas ya, ketika kita melihat sesuatu yang memang itu bukan ranahnya kita nih untuk menangani kayak gitu. Kita kan punya misalnya kayak BNN gitu. Kita punya kepolisian untuk melapor. Kita bahkan punya kepala desa ataupun pos-pos yang bisa kita temui untuk kita melaporkan sesuatu hal yang misalnya kayak kita melihat adanya transaksi penyalahgunaan narkoba, ataupun nanti kita melihat bagaimana kenyataannya ada teman-teman kita yang memang menyalahgunakan narkoba untuk dikonsumsi secara pribadi. Itu kan sebenarnya kita bisa kayak melaporkan hal tersebut kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab ataupun badan-badan yang punya tanggung jawab akan hal tersebut gitu sih, Kak. Jadi harus berani gitu. Iya benar, berarti kita generasi muda ini memang harus lebih peka ya terhadap sekitar kita, supaya anak-anak generasi muda kita ini tidak lagi terjerumus ke dalam bahaya narkoba. Terus kalau misalnya nih di lingkungan kita, teman kita ada yang make, tapi kita nih gimana ya, udah kita nasehatin nggak berani gitu.
Kita mau nasehatin dia tuh malah nggak berani. Itu gimana sih menurut Zaki? Ya, sebenarnya kalau melihat situasi yang seperti itu, kita nggak bisa kayak langsung ngejudge ya Kak ya. Maksudnya kita kan nggak tahu ya latar belakang teman-teman kita tuh menggunakan narkoba itu karena apa. Ya walaupun emang kita nggak bisa kayak memvalidasi apa yang mereka lakukan kayak gitu. Bagaimanapun juga penyalahgunaan narkoba sebagai sebagai pelarian gitu, itu sebenarnya tidak benar, tidak bisa dibenarkan juga. Tapi ya kita harus bisa memahami kondisi mereka juga seperti itu. Jadi ya udah, kita dengerin dulu nih, maksudnya misal kalau dia datang ke kita cerita ataupun kita melihat langsung nih, terus kita kayak memang ada kesempatan untuk interaksi, ya udah kita dengerin dulu. Ternyata mungkin dia ceritanya, ternyata aku melakukan itu karena emang ini kebutuhan aku loh. Kalau aku nggak ngelakuin ini, misal kayak dia pengedar gitu kan. Nah, kalau aku nggak ngelakuin itu, aku nggak bakal dapet pemasukan sama sekali, karena emang pemasukan aku emang cuma dari sini, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita tanyakan gitu, kira-kira apa sih yang kamu butuhkan kayak gitu kan. Jadi nggak kayak langsung, oh kamu nih salah gitu, ayo aku laporin aja ya gitu, atau kita ke ini biar kamu direhabilitasi kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu. Jadi kita harus merangkul juga teman-teman kita yang remaja agar mereka juga punya motivasi lagi untuk bisa kembali seperti normal seperti kita kayak gitu. Jadi kita punya prinsip tuh 3L Kak. Kita look, listen, and link. Kayak gitu loh. Jadi kita pertama melihat situasi tersebut seperti apa. Kemudian kita mendengarkan dari orangnya langsung gitu loh. Kayak, oh ternyata gini. Dan setelah kita mendengarkan, kalau mereka minta bantuan kepada kita untuk menghubungkan mereka kepada orang-orang yang mungkin bisa menangani hal tersebut, ya kita linkkan orang tersebut ya dengan misal kayak BNN-PAC ataupun kepala desa ataupun ya pihak-pihak lainnya kayak gitu sih Kak kalau dari Zaki. Oh iya, oke. Bicara soal narkoba nih ya, pasti kan gak jauh dari yang namanya kesehatan mental. Menurut Zaki nih, ada nggak hubungannya kesehatan mental dengan narkoba? Kalau menurut Zaki itu sangat berkaitan ya, apalagi kalau kita bicara soal kesehatan mental, itu menjadi faktor yang sangat mempengaruhi hal-hal lainnya. Nggak cuma narkoba aja Kak, tapi misalnya kayak kenakalan remaja lainnya dan juga perilaku beresiko bagi remaja lainnya itu juga kebanyakan itu disebabkan gara-gara kesehatan mental mereka itu tidak baik ataupun coping mechanism yang dimiliki oleh remaja itu masih kurang baik. Nah, jadi oleh sebab itu kesehatan mental ini memang benar-benar sangat krusial sifatnya kayak gitu loh. Jadi sangat berpengaruh karena emang kalau kesehatan mental kita sehat, kita otomatis juga tahu dong hal apa aja yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi satu permasalahan. Bahkan ketika dalam waktu terdesak sekalipun, kita tahu bahwasannya hal yang tidak boleh dilakukan tetap tidak boleh. Kita tetap menghindari hal tersebut. Jadi mungkin kesehatan mental perlu untuk kita gaungkan lagi gitu Kak kepada anak muda, yang mana anak muda nantinya kan akan menjadi masa depan bangsa ya. Jadi itu akan sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Oh ya, benar sekali. Berarti kesehatan mental itu sangat mempengaruhi ya. Sangat penting sih Kak. Iya, terus ini apa sih yang membuat seseorang itu bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Mungkin kita bicara dari segi remaja aja kali ya Kak. Iya, boleh. Ya, sebagaimana kita ketahui juga, mungkin tadi Kak Nita juga udah sempat mention ya di awal kalau remaja itu adalah masa-masa di mana rasa keingintahuannya itu sangat tinggi gitu akan sesuatu gitu ya. Dan juga mereka tuh sangat kayak kertas putih gitu, bisa gampang banget buat dicoret-coret kayak gitu. Jadi kalau mau diwarnain warnain hitam itu bisa, mau diwarnain abu-abu bisa, warnain hijau bisa. Jadi itu sangat tergantung bagaimana mereka menempatkan diri mereka. Nah, jadi itu tadi sih Kak. Maksudnya masa remaja ini sangat krusial dan juga sangat fundamental sifatnya ketika seseorang itu menentukan masa depannya. Oleh sebab itu di masa-masa ini kita harus benar-benar menjaga dengan betul bahwasannya apa yang kita lakukan sekarang ini itu akan sangat berdampak kepada masa depan kita. Mau sekecil apapun hal yang kita lakukan. Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang. Itu sih pesan Zaki untuk anak muda ya. Dan karena emang
di usia-usia kayak kita sekarang ini emang benar-benar harus dipupuk dengan motivasi yang tinggi akan masa depan gitu kan, akan perencanaan masa depan dan juga hal-hal positif lainnya. Mungkin itu sih Kak. Oh iya, terus menurut Zaki nih, faktor yang paling utama yang untuk mendukung agar generasi muda tuh nggak terjerumus ke dalam bahaya narkoba. Nah, sebenarnya kalau kita bawa ke genre sedikit nggak apa-apa ya Kak ya? Boleh, boleh. Nah, kalau di genre itu kita punya modul life skill gitu Kak. Ada upgrade tentang kita, yaitu bicara tentang life skill dan kekerasan seksual. Nah, jadi di modul itu dijelaskan bahwasannya ada minimal 10 keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh remaja sehingga mereka mampu menghadapi masa remaja mereka dengan baik kayak gitu loh. Nah, itu 10 life skill tersebut itu direkomendasikan dari WHO langsung. Nah, jadi salah satunya itu adalah mengelola emosi, komunikasi efektif gitu kan, mengelola stres, hubungan interpersonal, komunikasi efektif, dan masih ada 5 lainnya yang mungkin kita nggak bisa bahas satu persatu gitu Kak. Dan mungkin itu sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri kita dari hal-hal yang sedemikian kayak penyalahgunaan narkoba kayak gitu sih Kak. Dan juga kita sebagai remaja gitu, kita nggak boleh takut untuk konseling Kak kayak gitu. Oh, iya. Nah, jadi kalau kita di genre gitu, kita punya wadah dari implementasi program kita itu kan adalah PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan itu ada di sekolah-sekolah, dan juga ada PIKR masyarakat juga, ada PIK masyarakat juga yang ada di desa-desa. Nah, jadi setiap PIKR dan juga PIKM itu wajib memiliki 2 konselor sebaya. Nah, jadi kan remaja ini kan sukanya cerita ke teman-teman dekat ya Kak ya. Jadi survei dari SDKI itu menunjukkan bahwasannya 62% remaja wanita dan juga 51% remaja laki-laki itu cenderung menceritakan permasalahannya kepada teman-temannya. Nah, jadi otomatis kita sebagai teman yang baik itu harus punya kemampuan konseling yang baik juga. Dan juga kita sebagai anak muda tuh jangan pernah takut untuk konseling. Nggak harus dengan teman dekat kita, siapa aja yang kita percaya. Misal kalau kita percaya kepada konselor itu kan lebih baik ya. Misal kayak psikolog, psikiater itu kan bahkan lebih baik ya. Dan kita punya link-link tersebut kalau memang teman-teman membutuhkannya. Kayak di genre kita di BKKBN kita punya PPKS namanya, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Nah, itu kita punya, dan juga masih banyak lagi layanan konseling gratis yang ada di masyarakat yang memang itu kita bisa akses secara percuma, secara gratis gitu loh. Jadi emang menurut Zaki itu tadi, konseling itu sangat dibutuhkan di dalam hal ini kayak gitu. Oh ya, terus gimana kalau dengan faktor dari keluarga, faktor keluarga yang mendukung agar si anak ini tadi nggak lagi terjerumus ke dalam bahaya narkoba, dan juga faktor dari lingkungan, karena kan lingkungan sekarang ini mempengaruhi sekali ya. Iya. Ketika si anak itu misal katakanlah dia sudah terkena nih penyalahguna, tapi ketika dia kembali dia teringat lagi, itu gimana sih menurut Zaki? Apakah masuk juga ke dalam faktor yang kita bicarakan tadi? Atau gimana? Jadi keluarga memang menjadi salah satu benteng pertama ya Kak ya dalam mensupport remaja dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Ya, nggak cuma masalah narkoba aja, tapi semua permasalahan yang alami remaja memang keluarga menjadi support system yang terbaik, dan juga harusnya ya menjadi support system yang terbaik yang memang harusnya bisa memberikan dukungan penuh kepada remaja, misalnya dalam kasus ini tuh narkoba gitu. Nah, jadi keluarga itu harusnya nggak bisa kayak yang kita memang nggak bisa kayak menolak bahwasannya banyak keluarga yang ketika mendapati anak-anak remaja mereka itu terlibat penyalahgunaan narkoba, mereka menyesal, kecewa. Ya itu pastilah, namanya orang tua, keluarga itu pasti kan. Tapi setelah itu kita juga nggak boleh kayak, keluarga juga nggak boleh kayak yang menjauhkan si anak tersebut sehingga menghilangkan motivasi remaja untuk punya masa depan, karena mereka juga remaja gitu. Mereka juga punya hak dan kesempatan yang sama kayak remaja lainnya, yang mana untuk mendapatkan masa depan itu juga merupakan hak mereka, dan kita nggak bisa membatasi hal tersebut. Oleh sebab itu keluarga berperan sangat penting dalam hal ini. Kemudian kalau kita bicara soal lingkungan, nah emang sih lingkungan itu sangat berpengaruh Kak. Tapi kita kan nggak bisa kita nggak bisa membentuk lingkungan itu sendiri ya. Maksud kalau dari kita sendiri kan bukan lingkungan ya namanya. Jadi kita nggak bisa menentukan kita bisa
tinggal di lingkungan yang mana, kita nggak bisa memilih loh gitu. Kita sebagai remaja kan kita ngikut orang tua gitu Kak. Dan lingkungan itu merupakan satu bisa dibilang sebagai takdir gitu. Nah, tapi bagaimana sih kita menjadi emas walaupun di dalam tumpukan kotoran sekalipun. Nah, jadi bagaimana sih caranya remaja itu bisa menjadi tetap bermakna, tetap menjaga motivasi yang ada di dalam dirinya untuk meneruskan masa depan bangsa walaupun dengan lingkungan yang seperti itu tadi, karena emang kita nggak bisa kayak menyalahkan lingkungan terus-terusan juga kan. Jadi kita harus punya benteng juga di dalam diri kita, yaitu tugas utama dari keluarga dan juga pendidikan formal kayak sekolah dasar, SMP, SMA itu sangat penting sih Kak. Yang terakhir nih, bagi tips dan triknya dong untuk generasi muda lainnya agar punya daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah teman-teman mungkin di era sekarang ini, di era kita, di era Gen Z ya sebutannya, itu kita sangat dekat dengan namanya teknologi dan informasi ataupun dengan gadget gitu ya. Sosial media itu dan juga internet merupakan makanan sehari-hari kita kayak gitu. Nah, jadi gunakanlah sosial media itu dengan baik, gunakanlah kecanggihan teknologi tersebut dengan baik. Supaya apa? Supaya kita bisa mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik untuk kedepannya. Karena ada pepatah yang mengatakan kayak gini Kak, kalau kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, itu kita lihat bagaimana generasi mudanya ataupun anak mudanya yang sekarang. Kalau anak muda ataupun remaja dari satu bangsa tersebut baik, maka baik pula lah masa depan yang akan dialami oleh bangsa tersebut. Tetapi apabila remaja tersebut dalam satu bangsa itu buruk gitu, maka suram dan buruklah pula masa depan yang akan dialami oleh suatu bangsa tersebut. Dan pesan saya adalah jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil yang kita lakukan sekarang, karena sekecil apapun hal yang kita lakukan sekarang itu akan sangat berdampak kepada masa depan kita kelak, dan juga bahkan masa depan bangsa kalau kita ingin bicara lebih luas. Jadi sebelum dilakukan, pikir-pikir dan direncanain dulu yuk, gitu sih pesannya Kak. Oke, mungkin itu aja ya podcast kita kali ini ya. Terima kasih Zaki udah berhadir di podcast BNP Aceh. Semoga obrolan kita tadi menjadi motivasi agar generasi muda, terutama anak muda Aceh, dapat lebih aware dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Makasih juga nih buat Kak Nita dan juga BNP Aceh yang udah ngundang Duta Genre Aceh. Semoga di lain kesempatan kita masih dapat bertemu dan berkolaborasi ya Kak ya. Dan juga bahkan nanti mungkin kita turun ke lapangan bareng lagi ya, kayak yang udah kita lakuin gitu. Mungkin bisa. Oh iya, boleh nanti lain kali kita bikin program sama-sama lagi ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Zaki yang sudah berhadir ke sini. Statement terakhir ya. Mencegah penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas dari BNN, melainkan tugas kita bersama, terutama generasi muda. Maka dari itu, mari bersama memberantas penyalahgunaan narkoba, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada pantun nih untuk sober BNP Aceh. Jalan-jalan ke kota Sabang. Cakep. Jangan lupa singgah ke Sumur 3. Cakep. Ayo kakak dan abang, jauhi narkoba, emaskan generasi bangsa. Demikian podcast kita pada hari ini. Saya Safitri Alfionita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.